Jadi saya akan membacakan halaman terakhir dari manga One Piece. Ini di chapter 1138 ya. Oke. Ini halaman terakhirnya. Jadi ada sebuah gambar yang dilihat sama Frankie. Ini gambar di pohon Adam kalau saya tidak salah. Terus yang bagian atas ini sebenarnya lembaran yang berbeda. Yang atas ini adalah buku Harley, atau kalau di komik Indonesia, manga Indonesia dibacanya buku Harley. Oke? Ini yang dibaca sama Nico Robin. Nico Robin dapat di perpustakaannya Elbaf. Saya tak apa-apa di luar. Iya, enggak lihat apa-apa di luar, tapi ini dua tempat yang berbeda. Jadi ini di pekarangan daerah pohon-pohon Adam, yang ini itu di Saya ada perpustakaan papanya Elbaf. di luar. Ya, makanya kita dengar dulu ya. Oke, kakak fokus. Ada yang fokus ya. Jadi di buku Harley itu dia membagi 3 dunia. Kayaknya itu tuh ini beririsan sama gambar yang di bawahnya juga, gambar yang dilihat sama Frankie. Jadi buku yang dibaca Nico Robin kayaknya selurus jalan ceritanya dengan gambar yang dilihat sama Frankie. Jadi ada dunia pertama. Kita lihat dari sini. Ini kemungkinan dunia pertama. Dunia pertama di mana bumi terbakar di dalam api yang tak berhenti, dan di dalam hati manusia terbakar dengan hasrat. Dari doa-doa yang dibisikkan, dewa matahari bangkit, dipanggil oleh mereka yang terbelenggu, yang menginginkan bintang yang terlarang. Dewa tanah marah, dengan ular api mereka melemparkan dunia ke dalam kehancuran. Kegelapan turun, maut berkuasa, mereka tidak akan bertemu lagi. Di mana ular yang api? Ini ular apinya. Ini ular apinya. Jadi ceritanya kemungkinan ini Raja Im Sama kemungkinan. Ini kemungkinan atau ini Im Sama, terus ini masyarakat yang bermain dengan api yang diceritakan tadi itu. Ular yang tidak pakai api. Tidak ada. Ini kita cerita ular apinya dulu. Jadi dia menghidupkan ular api. Jadi ini kayaknya ini book 1, chapter 1 dunia Apa pertama. itu yang punya panjang tanduk? Yang ini tuh? Iya, ini sudah ular api itu. Yang itu yang ada 2 tanduknya. Oh, ini kita lanjut ke chapter 2. Oke? Duduk kembali. Jadi ini masa lalu. Kemungkinan ini di sebelum 900 tahun yang lalu. Ini mungkin sebelum Void Century, sebelum abad yang hilang, atau sebelum abad kekosongan. Oke? Nah, kemungkinan di dunia kedua ini adalah masa abad kekosongan, atau 800 sampai 900 tahun yang lalu. Ada monster yang panjang tangannya. Monster yang panjang tangannya mana? Ada? Abi tidak lihat. Jangan terlalu dipegang, mana? Ini. Oh, itu kita belum sampai ke situ. Itu nanti dunia ketiga. Oke? Kita fokus di dunia kedua dulu ya. Oke, dunia kedua kita baca boleh? Boleh. Sebuah nafas terhembus di dalam jurang. Dewa hutan merajut sihirnya, memelihara iblis-iblisnya, sementara matahari memancarkan bara perang. Mereka yang berbentuk setengah bulan sabit dan bulan purnama bermimpi. Namun mereka yang membunuh matahari memuliakan diri sendiri, memicu kemarahan dewa laut. Mereka tak akan bertemu lagi. Nah, kemungkinan ini masih kemungkinan adik kakak ya. Duduk dulu adik. Jangan terlalu excited. Duduk. Kemungkinan di dunia kedua ini dia kan selurus dengan pohon Adam atau gambar pohon Adam. Kemungkinan di sini diceritakan buah iblis pertama kali muncul dari pohon Adam ini. Makanya ketika dia bilang tadi membuat mimpi, terus ada kalimat-kalimat, yang ini, dewa hutan merajut sihirnya, memelihara iblis-iblisnya. Dewa hutan itu kemungkinan maksudnya di pohon Adam ada dewa hutannya, karena kan sebelumnya kita sudah dijelaskan ada 4 dewa ya, matahari, bumi, hutan, dan laut ya. Dewa hutan itu memanggil buah iblis, memanggil iblis-iblisnya untuk masuk ke dalam buahnya, sehingga jadilah buah iblis. Jadi disinilah era pertama buah iblis itu ada. Terus
ada kalimat yang bagus di sini. Mereka yang berbentuk setengah bulan sabit dan bulan purnama bermimpi. Ini bisa jadi menyangkut D, klan D. Oke, karena kalau kita lihat bentuk bulan setengah itu hurufnya kayak D, betul tidak? Terus ada kata mimpi. Kalau di dalam bahasa Inggris ini dream. Ini yang selalu dibayangkan dan disampaikan sama orang-orang kalau orang bermarga D itu suka bermimpi. Jangan lompat-lompat, oke? Terus di sini ada kalimat yang lagi, memicu kemarahan dewa laut, mereka tak akan bertemu lagi. Dan ini nih alasannya mungkin kenapa orang yang makan buah iblis tidak diterima sama air laut. Oke? Di sini kita lihat sini mulai peperangan. Kemungkinannya 900 tahun yang lalu, 800 sampai 900 tahun yang lalu. Kemudian kita lanjut yang terakhir di dunia ketiga. Kekacauan berkuasa, dunia terapung dalam kekosongan, namun waktu tidak menghapus kenangan. Duduk. Sebentar. Namun waktu tidak menghapus kenangan tentang hari yang dijanjikan. Bayangannya menjulang seiring suara setengah bulan bergema melintasi zaman. Dan sekali lagi dewa matahari akan bangkit tertawa, menari, membimbing dunia menuju babak terakhir. Matahari terlahir kembali, sebuah fajar baru akan terbit. Tentunya kali ini mereka akan bertemu. Di sini diceritakan lagi kalau sekarang dewa matahari bangkit lagi, dan kebangkitannya diiringi dengan ketawa-ketawa, menari-menari. Belum lagi ada kalimat yang selama ini orang juga bilang kalau marga D itu membawa nama kepanjangannya adalah dawn atau fajar. Di sini ada kalimat melahirkan kembali, sebuah fajar baru akan terbit. Jadi ini ceritanya dunia terakhir, di mana mungkin ini era sekarang atau era masa depan. Yang pastinya kalau di dunia pertama dewa matahari kalah, di dunia kedua dewa matahari kalah, di dunia ketiga bisa jadi dunia matahari dewa matahari menang. Sampai sini ada yang mau ditanyakan kakak? Adek jangan mundur. Iya. Apa yang mau ditanyakan? Abi, kenapa mataharinya dipegang? Mataharinya dipegang. Ini cerita yang tadi di dunia pertama, kalau mereka itu manusia-manusia yang menganggap dirinya dewa, mereka ambil ini api kekuasaan. Kemungkinan ini yang disebut mother flame. Kemungkinan inilah yang jadi pusat dari perebutan dan peperangan dari zaman dulu hingga di zaman sekarang. Mungkin ini mother flame yang bisa membuat teknologi di dunia 800-900 tahun yang lalu itu lebih pesat daripada yang ada di dunia saat ini. Tapi kapalnya terlempar. Bukan, ini kapalnya tidak terlempar, ini kapalnya ceritanya lagi perang. Ini kapal perang, ini aliansinya Dewa Matahari, kita bisa lihat. Kapal yang berperang. Ini kapal berperang ini. Ini dari desa Kuja, terus ini dari Wanokuni, terus ada Siking, ada Tontata, ada Raksasa, Lunarian, terus ini kita tidak tahu apakah ini betul-betul tiga senjata kuno. Kalau ini kan salah satu tiga senjata kuno nih, ada Poseidon. Kita tidak tahu ini Neptunus atau bukan, atau Pluton atau bukan, atau yang ini kayak yang Pluton, karena Pluton kan harusnya dia berbentuk perahu. Betul? Nah, kita baru tahu kan baru Neptunus. Memang dia berbentuk putri duyung yang bisa berbicara dengan Siking atau makhluk laut. Ada Tontata, Elbaf dan lain-lain. Jadi ini ceritanya aliansinya Dewa Matahari di peperangan terakhir. Masih ada mau ditanyakan? Kapalnya dan lautnya seperti matahari, seperti rambut matahari. Iya, ini mungkin pengibaratan kalau raja terakhir ini orang yang mengaku dewa bumi atau menjadi dewa bumi itu menyentuh matahari. Begitu ceritanya. Oke, terima kasih ya sudah mendengarkan cerita kita tentang One Piece chapter 1138. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan lagi nanti ya. Oke? Terima kasih.